Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadilah, kelas 11 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang toleransi dan menghindarkan diri dari bahaya tindak kekerasan. Asbabun Nuzul Quran Surat Yunus ayat 40, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, dan Asbabul Wurud hadis terkait. Surat Yunus ayat 40. 1. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini. 2. Secara umum, ada hubungan dengan Quran Surat Yunus ayat 2 tentang penolakan orang-orang kafir terhadap Rasulullah Nabi Muhammad SAW. 3. Orang-orang kafir memusuhi Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. 1. Rasulullah ditanya tentang agama yang baik. Rasulullah SAW menjawab agama yang lurus dan penuh toleransi. 2. Pertanyaan seseorang tersebut menjadi asbabun hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. 3. Toleransi antara Islam dengan non-Muslim sudah terjalin lama semenjak Nabi Muhammad SAW menetap di Madinah. Surat Al-Ma'idah ayat 32. 1. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Pesan yang tersirat di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 sama dengan yang di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 33. Yang kedua, Abdul Malik pernah menulis surat untuk anak yang menanyakan suku Urainah yang murtad dari agama dan membunuh pengembala unta serta membawa lari unta tersebut. 3. Ayat ini sebagian ancaman hukum terhadap orang-orang yang membuat keonaran di bumi. Asbabul Wurud hadis tentang menghindari kekerasan. 1. Rasulullah SAW pernah melintas di villa aliran air dan atas ke bawah. Lalu beliau mengirimkan kepada seekor unta dari sadaqah yang belum pernah beliau kendaraan. 2. Hadis ini memerintahkan agar bersikap lemah lembut dan menghindari kekerasan. Isi kandungan Surat Yunus ayat 40 dan Surat Al-Ma'idah ayat 32. Surat Yunus ayat 40 dan hadis riwayat Ahmad tentang toleransi. Yang pertama, terhadap dakwah Nabi ada yang mengikuti, ada yang menolak. Yang kedua, orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW tergolong sebagai orang kafir. Allah memberikan penegasan kepada Rasulullah bahwa jika orang-orang kafir mendustakanmu, maka katakanlah bagiku amalku dan bagimu adalah amalmu. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir menjadi terlepas dengan apa yang dilakukan oleh orang Islam. Yang keempat, Allah Maha mengetahui terhadap orang yang berhak memperoleh hidayah. Yang terakhir, Allah Maha adil. Surat Al-Ma'idah ayat 32 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama, kedudukan manusia sebagai makhluk sosial selalu berkaitan dengan orang lain. Yang kedua, setiap nilai suatu pekerjaan ditentukan oleh tujuannya. Yang ketiga, manusia yang bekerja sebagai ikhtiar terhadap penyelamatan jiwa manusia seperti dokter harus waspada dan berhati-hati karena jika lengah dapat menghilangkan nyawa orang lain. Perilaku sesuai Surat Yunus ayat 40, Al-Ma'idah ayat 32, dan hadis terkait. Perilaku secara umum yang harus ditegakkan oleh umat Islam yaitu dalam hubungan
muamalah boleh berbuat baik kepada pemeluk agama lain. Dalam urusan akidah, tidak ada toleransi. Memelihara persaudaraan terhadap sesama pemeluk agama. Perilaku sesuai surat Yunus ayat 40, Al-Maidah ayat 32 dan hadis terkait. Perilaku toleransi dan kerukunan yang harus ditegakkan bagi seseorang pelajar muslim, yaitu ada orang tua menghargai pendapat anak-anak, menghormati orang tua dan menaati perintahnya, orang tua dan anak menghargai senantiasa asisten rumah tangga. Menghargai perbedaan antara murid, baik agama, ras, suku, dan lain-lain yang ada di sekolah. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan diri sendiri. Perilaku yang secara umum yang harus ditegakkan oleh umat Islam adalah membiasakan diri untuk berdoa, mewujudkan diri dari pelaku zalim, bersikap rendah hati, dan terakhir membudayakan malu. Perilaku sesuai surat Al-Maidah ayat 32 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang menghindari tindakan kekerasan. Perilaku yang secara khusus yang harus diterapkan oleh pelajar muslim dalam kehidupan sehari-hari. Pelajar harus membiasakan diri menahan segala emosi dan amarah. Tidak melakukan ejekan, hinaan terhadap teman. Bersikap sopan di tengah-tengah masyarakat. Aktif di kegiatan organisasi lingkungan sekitar. Hikmah bersikap toleransi dan menghindari diri dari perilaku kekerasan. Hikmah bersikap toleransi yaitu menghindari terjadinya perpecahan, memperkokoh silaturahmi, dan menerima perbedaan. Hikmah menghindari diri dari perilaku kekerasan, menyelamatkan jiwa, raga, harta, dan keluarga, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, terwujud di suasana kehidupan yang aman, nyaman, damai, dan sejahtera. Menyajikan keterkaitan antara kerukunan dan toleransi sesuai pesan surat Yunus ayat 40-41 dengan menghindari diri dari kekerasan sesuai pesan surat Al-Maidah ayat 32. Keterkaitan antara kerukunan dan toleransi dengan pesan Quran surat Yunus ayat 40-41 adalah semakin tinggi sikap toleransi, maka semakin terwujud kerukunan. Sikap saling menghargai, menghormati, dan mengamankan dalam pengamalan ajaran agama yang berbeda akan menumbuhkan dan menguatkan semangat membangun kerukunan. Keterkaitan antara kerukunan dan toleransi dengan menghindarkan kekerasan sesuai pesan Quran surat Al-Maidah ayat 32. Semakin kuat sikap toleransi dan kerukunan akan semakin kuat pula dalam upaya menjauhkan timbulnya sikap kekerasan. Sikap toleransi harus selalu dipupuk agar tidak terjadi gesekan dan perpecahan antara umat beragama. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.